Mendekat ke Persija, berapa gaji Tom Hey? Terusir dari FC Twente, Mace Hilgers sepi peminat karena pemain Timnas Indonesia berpeluang lawan Timnas Indonesia di putaran keempat, Irak tantang Thailand di bulan September 2025. Usai dari Timnas Indonesia, Shin Tae-yong disebut-sebut jadi calon pengganti Branko Ivankovic sebagai pelatih Cina. Media Vietnam, keputusan kontroversial AFC rugikan Timnas Indonesia, peluang ke Piala Dunia 2026 semakin mengecil. Warganet Indonesia ramai-ramai serbu AFC usai Arab Saudi dan Qatar ditunjuk. Jadi, tuan rumah ronde keempat. Mendekat ke Persija, berapa gaji Tom Hey? Tom Hey dikabarkan semakin dekat bergabung dengan Persija Jakarta. Berapa gaji yang diterima The Professor? Belakangan santer terdengar kabar bahwa Tom Hey akan melanjutkan karirnya di Liga 1 bersama Persija Jakarta. Saat ini Tom Hey berstatus bebas transfer setelah kontraknya dengan Almere City habis di musim 2024-2025. Persija disebut serius ingin mendatangkan pemain berusia 30 tahun. Macan Kemayoran yang menargetkan juara Liga 1 ingin mencari pemain-pemain terbaik. Tapi Tom Hey dikabarkan punya gaji yang tinggi. Mantan pemain Enak Breda itu kabarnya mendapatkan bayaran 142 juta rupiah per minggu atau 616 juta rupiah per bulan. Selain itu, nilai pasaran Tom Hey juga cukup tinggi, yakni 25 miliar rupiah. Musim lalu, nilai pasaran tertinggi di skuad Persija adalah Rizky Ridho, 9,56 miliar rupiah. Dengan gaji yang sangat besar, apakah Persija sanggup mendatangkan Tom Hey? Tak main-main, belakangan juga Persija dikabarkan mengalami masalah keuangan dan menunggak gaji. Sangat disayangkan jika Tom Hey benar-benar main di Liga 1. Pasalnya, dia terbiasa main di kompetisi Eropa. Tapi, sisi positifnya, Tom Hey tak perlu menempuh perjalanan jauh ketika ada agenda dengan Timnas Indonesia. Direktur Persija, Muhammad Prapanca tidak menampik ataupun mengiyakan kabar Tom Hey akan bergabung. Banyak sekali pemain naturalisasi yang ingin ke Persija, tapi balik lagi, memang yang menentukan tim di lapangan itu saya. Ujarnya, apakah nanti seorang pemain masuk draft sang pelatih untuk skuad juara, itu saya juga belum tahu. Waktu itu dia, pelatih, bilang ada 2 pemain lokal yang langsung dia inisiasi. Kami yang akan menyiapkan budgetnya, katanya. Prapanca menambahkan dirinya belum tahu siapa saja pemain yang akan diminati pelatih Mauricio Souza. Sampai hari ini kami belum tahu siapa pemain lokal yang telah dia ajak komunikasi. Jadi, kami hanya mengirim draft term sheet untuk kontraknya, ucapnya. Tetapi, pemainnya belum kita tahu. Jadi, apakah salah satu dari 2 pemain lokal itu adalah Tom Hey? Saya masih belum tahu, pungkasnya. Terusir dari FC Twente, Mace Hilgers sepi peminat karena pemain Timnas Indonesia. Bek Timnas Indonesia, Mace Hilgers, mengalami nasib kurang menyenangkan usai terusir dari FC Twente. Pasalnya, bek berusia 24 tahun itu dilaporkan masih sepi peminat. The Tukers, julukan FC Twente, dilaporkan melakukan perombakan skuad besar-besaran dalam menatap musim baru. Beberapa pemain akan mereka lepas dan Hilgers dikabarkan masuk dalam daftar pemain tersebut. Hilgers sejatinya masih terikat kontrak hingga Juni 2026. Namun sampai saat ini belum ada pembicaraan mengenai perpanjangan kontrak yang dilakukan oleh kedua pihak. FC Twente pun berminat untuk melepasnya di bursa transfer musim panas ini agar pemain Timnas Indonesia tidak keluar secara gratis. Kabar Hilgers didepak dari The Tukers pada bursa transfer musim panas ini bukan hanya sekadar kabar burung. Direktur teknis FC Twente, Jan Stroyer, baru-baru ini menyampaikan kalau pihaknya mempersilahkan sang pemain untuk pergi dari klub. Namun yang menjadi permasalahan, Hilgers disebut sepi peminat. Hal itu diungkapkan oleh jurnalis Belanda, Leon ten Voorde. Dia menyebut belum ada tawaran pasti dari klub manapun untuk pemain Timnas Indonesia tersebut. Saat ini belum ada tawaran konkret dari klub manapun untuk Hilgers, kata ten Voorde, dilansir dari Twente Insight. Ten Voorde mengatakan FC Twente melakukan strategi transfer yang berbeda.
di mana The Tukers justru akan tetap mendatangkan sosok bek tengah kendati belum ada pemain yang terjual, termasuk Hilgers. Biasanya, klub harus menjual pemain terlebih dahulu sebelum mendatangkan pemain baru di posisi yang sama. Tapi FC Twente melakukan hal sebaliknya, mereka ingin mendatangkan dua bek tengah tanpa menunggu Hilgers mendapatkan klub baru. Jadi, mereka memilih untuk bertindak proaktif, bukan reaktif. Tutur dia, Hilgers bisa dibilang merupakan bek andalan FC Twente. Namun, di musim ini performanya agak menurun, sehingga membuat The Tukers berniat untuk melepasnya di bursa transfer musim panas ini. Always have a vision, I don't lie at night, I be in my feelings, I'ma be fine, need time and I'll soon be winning. I can feel the blood creeping up from the heathens, got will, got fight, got... Berpeluang lawan timnas Indonesia di putaran keempat, Irak tantang Thailand di bulan September 2025. Tim asuhan Graham Arnold bakal terbang ke Thailand untuk mengikuti turnamen eksibisi dengan tajuk Piala Raja edisi ke-51. Asosiasi Sepak Bola Thailand, FAT, bakal menggelarnya pada September mendatang. Turnamen ini sudah jadi tradisi tahunan di kancah sepak bola Thailand sejak 1968. Sejak saat itu, turnamen ini digelar setiap tahun kecuali 1983, 1985, 2008, 2011, 2014, 2014, 2020, dan 2021. Timnas Thailand selaku tuan rumah merupakan peserta tetap di setiap edisinya, sementara tim-tim peserta lainnya merupakan tim undangan dari FAT. Pada edisi tahun ini, Presiden FAT Madempang awalnya ingin mengundang timnas Vietnam selaku juara ASEAN Cup 2024. Laga kedua negara bakal jadi ulangan pertandingan final ASEAN Cup 2024. Ketika itu, Vietnam berhak membawa pulang trofi usai mengalahkan Thailand dalam 2 laga. Namun, usai kalah telak dari Malaysia, Vietnam menolak undangan dari Thailand. Setelah itu, FAT mengundang Irak untuk menggantikan Vietnam. Undangan tersebut diterima oleh Irak dan dikonfirmasi oleh laporan ASEAN Football. Laga melawan Thailand bakal jadi persiapan bagus Irak sebelum putaran keempat, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Irak berpotensi bakal menghadapi wakil Asia Tenggara di putaran keempat, yaitu Timnas Indonesia. Pasalnya, kedua tim terbagi dalam 2 pot berbeda. Timnas Indonesia berada di pot ketiga, sedangkan Irak menempati pot kedua. Jika benar-benar satu grup, kedua tim bakal bersua pada 11 Oktober 2025. Irak bukanlah lawan yang asing bagi timnas Indonesia. Usai dari timnas Indonesia, Shin Tae-yong disebut-sebut jadi calon pengganti Branko Ivankovic sebagai pelatih Cina. CFA memecat Branko Ivankovic akibat permainan Cina yang kurang ideal sepanjang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Cina finish di peringkat kelima ronde ketiga grup C dengan catatan 9 poin dari 3 kemenangan dan 7 kekalahan dari 10 pertandingan. Selain itu, taktik Ivankovic kurang cocok dengan materi pemain Cina. Kini, CFA tengah mencari pengganti untuk sosok Branko Ivankovic. Salah satu calon terdepan adalah mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Cina memang harus bergerak cepat mencari pengganti. Pasalnya, Cina bakal bertanding di Piala Asia Timur pada 7 Juli 2025 menghadapi Korea Selatan. Dikutip dari Sohu, Shin Tae-yong disebut-sebut sebagai pengganti ideal usai jasanya mengubah wajah sepak bola Indonesia secara drastis. Pelatih asal Korea Selatan tersebut datang saat timnas Indonesia kurang bersinar di kualifikasi Piala Dunia 2022 dengan catatan 2 poin. Sohu menyebut bahwa CFA punya 2 sebab kuat bisa merekrut Shin Tae-yong. Sebab pertama adalah Shin Tae-yong sudah familiar dengan persaingan sepak bola Asia. Alasan kedua adalah soal besaran gaji. Sohu menyebut bahwa gaji Shin Tae-yong $600.000 Amerika Serikat hanya sepertiga dari yang diperoleh Branko Ivankovic sebelumnya. Namun, Shin Tae-yong bukanlah pesaing paling kuat untuk jabatan tersebut. Ada nama Zheng Ji yang saat ini melatih timnas U21 Cina. Selain itu,
publik dalam negeri juga mendukung kembalinya Gao Hongbo sebagai pelatih Cina. Rekam jejak Shin Tae-yong disebut cocok bersama Cina untuk mewujudkan rencana jangka panjang. Lalu, apakah CFA bakal memilih sosok Shin Tae-yong sebagai juru taktik baru Cina? Media Vietnam, keputusan kontroversial AFC rugikan timnas Indonesia, peluang ke Piala Dunia 2026 semakin mengecil. Soha menyebut bahwa keputusan venue ronde 4 ini merugikan satu-satunya wakil Asia Tenggara di ronde keempat, timnas Indonesia. AFC membuat keputusan kontroversial, kesempatan Indonesia ke Piala Dunia semakin menipis, tulis judul berita Soha. Timnas Indonesia memang sukses mengamankan tiket ke ronde keempat. Tim asuhan Patrick Kluivert finish di peringkat keempat grup C. Timnas Indonesia mengoleksi 12 poin dari 10 laga. Timnas Indonesia mengalami kekalahan telak di babak kualifikasi keempat Piala Dunia 2026, tulis berita dari Soha. Berkat kerja keras, Timnas Indonesia berhasil meraih tiket ke babak kualifikasi keempat Piala Dunia 2026. Namun, keadaan menjadi jauh lebih sulit bagi timnas negara kepulauan itu pasca keputusan Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC. Lanjutnya, salah satu poin yang membuat timnas Indonesia semakin rugi adalah faktor tandang. Selama di ronde ketiga, skuad Garuda masih kesulitan tampil di kandang lawan. Dalam 5 laga, mereka gagal mencatatkan 1 kemenangan pun lawan timnas Indonesia. Timnas Indonesia hanya mencatatkan 2 poin dari 5 laga. 2 hasil seri didapatkan saat menahan imbang Arab Saudi dan Bahrain. Bagi tim Indonesia, bermain di kandang lawan merupakan tantangan yang sangat besar. Pada babak kualifikasi ketiga, tim Nusantara ini hanya meraih 2 poin dari 6 laga tandang. Semua kemenangan mereka diraih di Tanah Suci, Gelora Bung Karno, tulis Soha. Timnas Indonesia bakal memainkan laga pada 8-14 Oktober 2025. Ronde keempat bakal memperebutkan 2 tiket otomatis ke Piala Dunia 2026. Soal tuan rumah putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, Patrick Kluivert tak takut, Erick Thohir manut. Putaran keempat dijadwalkan terlaksan pada Oktober mentadang. Ada 2 negara yang nantinya menjadi tuan rumah, rinciannya adalah Qatar dan Arab Saudi. Hal ini sempat menimbulkan perdebatan. Pasalnya, Qatar dan Arab Saudi juga bakal tampil di putaran keempat, sehingga kedua negara tersebut tentu menjadi yang paling diuntungkan. Beberapa waktu lalu, pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert juga turut memberikan komentar terkait penunjukan tuan rumah putaran keempat ini. Kala itu, Patrick Kluivert menegaskan tak gentar bermain di mana saja. Pelatih asal Belanda tersebut hanya berharap jalannya putaran keempat bisa berlangsung adil. Baiklah, saya tidak punya pikiran tentang itu, ujar Patrick Kluivert dilansir dari ESPN Asia. Bagi saya, yang terpenting adalah semua hal akan dijadwalkan secara adil dan merata. Dan tidak masalah di mana kami bermain. Selama kami memiliki venue yang bagus, kami senang bermain di setiap tempat. Lanjutnya, warganet Indonesia, ramai-ramai serbu AFC usai Arab Saudi dan Qatar ditunjuk. Jadi, tuan rumah ronde keempat. Keputusan Badan Tertinggi AFC menunjuk Arab Saudi dan Qatar sebagai tuan rumah ronde keempat. Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia langsung diserbu warganet Indonesia. Seperti yang diketahui, ronde keempat bakal digelar pada Oktober 2025. Keputusan ini disambut warganet Indonesia dengan nada kurang menyenangkan. Pasalnya, kedua negara tersebut dituding menggunakan segala pengaruhnya untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Salah satu cara untuk memperbesar peluang tersebut adalah menjadi tuan rumah turnamen. Warganet menuding Arab Saudi dan Qatar bisa lolos ke Piala Dunia 2026 dengan segala cara yang dilakukan. Warganet Indonesia menuduh kedua negara sangat diuntungkan oleh AFC dengan keputusan ini.
Kawan-kawanmu gagal lolos otomatis dan sekarang kamu melakukan segala cara untuk memastikan kawanmu lolos dengan mudah. Sungguh memalukan, tulis akun X milik @ohigigs. Saudi Arabia dan Qatar dikonfirmasi. Selamat untuk Saudi dan Qatar. Mereka akan mewakili benua ini di Piala Dunia, tulis @FPL Siltam. Udah masuk pot unggulan, jadi tuan rumah lagi. Nikmat apa lagi yang akan dapatkan? 2 kali dapat privilege. Kenapa mainnya tidak di tempat netral saja? Tulis @didiskopong. AFC Mafia, kalau main aman, carilah di negara Asia Timur. Jangan di Timur Tengah mulu. Sepak bola penuh dengan permainan uang, payah. Tulis akun @jamaludin983. Indonesia bukannya tak pernah diusili oleh tindakan pengadil saat jumpa tim-tim Timur Tengah. Pada ajang Piala Asia U23 2024 lalu, Indonesia pernah diusili wasit saat kalah 0-2 atas Qatar. Kala itu, Indonesia harus menerima 2 kartu merah dari wasit dengan cara yang tidak masuk akal. Selain itu, Timnas Indonesia Senior juga pernah mengalami hal serupa di laga ketiga, ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Markas Bahrain. Kala itu, keputusan wasit Ahmed Alkaf dari Oman menjadi biang kerok Timnas Indonesia kehilangan keunggulan pada menit ke-90 plus 9. Trauma masa lalu masih menghantui. Ini disuruh ketemu lagi, asli khawatir kalau ketemu Qatar. Tulis @tebelams. Uang minyak tidak terkalahkan, tulis @mikirin bola. Enough from the heathens, got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. Jadi tim pot terbawah, Timnas Indonesia punya waktu istirahat lebih sedikit dari tuan rumah ronde keempat. Timnas Indonesia lolos ke ronde keempat usai finish sebagai peringkat keempat grup C. Tim asuhan Patrick Kluivert mengoleksi 12 poin dari 10 laga. Merah Putih harus bersaing dengan 5 negara lainnya demi 2 tiket otomatis. 6 negara bakal dibagi dalam 2 grup dan memperebutkan 2 tiket otomatis terakhir ke Piala Dunia 2026. Selain Timnas Indonesia, ada Arab Saudi, Qatar, Irak, Uni Emirat Arab, dan Oman. Ronde keempat sendiri bakal digelar dengan sistem round robin. 3 matchday, ronde keempat bakal digelar pada 8, 11, dan 14 Oktober 2025. Timnas Indonesia jadi satu-satunya tim di luar 100 besar peringkat FIFA yang akan tampil di ronde keempat. Berdasarkan rancangan awal jadwal dari AFC, kondisi tersebut berpotensi merugikan Timnas Indonesia. Pasalnya, Timnas Indonesia bakal menempati pot terbawah atau pot ketiga. Pot teratas bakal ditempati oleh Arab Saudi dan Qatar selaku tuan rumah. Pot teratas sendiri bakal mendapatkan keuntungan besar dari segala segi. Salah satu keuntungan yang diperoleh adalah penyusunan jadwal. Tim tuan rumah bakal memiliki istirahat sepekan. Mereka akan memainkan laga perdana pada 8 Oktober 2025 menghadapi tim di pot terbawah. Timnas Indonesia atau Oman sebagai penghuni pot terbawah bakal jadi lawan. Tim tuan rumah bakal menutup petualangan di ronde keempat saat menantang tim dari pot kedua yang dihuni oleh Irak dan Uni Emirat Arab pada 14 Oktober 2025. Nasib berbeda dialami oleh tim pot kedua dan pot ketiga. Tim dari pot ketiga hanya memiliki waktu istirahat selama 3 hari dan mengakhiri turnamen lebih awal. Selain itu, mereka juga akan mengawali jalannya ronde keempat bersama tuan rumah. Timnas Indonesia dipastikan bakal mengakhiri ronde keempat pada 11 Oktober 2025. Sementara tim dari pot kedua bakal memulai petualangan pada 11 Oktober 2025. Mereka akan mengakhiri petualangan pada 14 Oktober 2025 menghadapi tim tuan rumah. Enough from the heathens, got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you... Tanda tanya Piala Presiden 2025, Oxford United umumkan laga pertama pramusim ternyata bukan di Indonesia.
Oxford United mengumumkan laga pertama pramusim bukan di Piala Presiden 2025, melainkan uji tanding melawan sesama klub Liga Inggris. Partisipasi Oxford United di Piala Presiden 2025 masih diliputi tanda tanya. Sejauh ini, keikutsertaan klub kasta kedua Liga Inggris itu di turnamen pramusim Indonesia hanya berasal dari pernyataan PSSI. Klub berjuluk The Youths memang dimiliki dua bos Indonesia, Anindya Bakri dan Erick Thohir. Erick Thohir yang menjabat Ketua Umum PSSI menyatakan Oxford bakal ambil bagian di Piala Presiden 2025. Ada Oxford United yang kebetulan Ole bermain di sana, ucap Erick. Erick tidak menyebutkan Marcelino Ferdinand, produk binaan Persebaya yang juga bermain di klub kuning tersebut. Kita tahu Ole sekarang bintang kita, sayang di 4 game 3 gol, yang kemarin tidak karena tough, sulit, melawan Jepang. Oxford diproyeksikan menjadi klub asing kedua di turnamen ini, selain Port FC, Thailand, yang memiliki Asnawi Mangku Alam. Meski begitu, hingga kini belum ada konfirmasi apapun dari pihak Oxford mengenai agenda di Indonesia. Pada hari yang sama di Inggris, pihak Oxford merilis jadwal pertandingan pramusim pertama bukan di Indonesia. Oxford United akan bertandang ke Mansfield Town. Dengan tim asuhan Gary Rowett akan bersiap menyambut musim baru Championship. Demikian rilis klub. Untuk 2 musim panas beruntun, The Youths akan bepergian ke utara, markas Mansfield untuk laga pemanasan penting. Jadwal pramusim, selanjutnya Oxford United akan diumumkan segera. Laga Oxford versus Mansfield Town itu akan digelar pada 22 Juli. Agenda tersebut jatuh setelah Piala Presiden 2025 yang digelar pada 6 hingga 12 Juli mendatang. Mengapa pihak Oxford sudah mengumumkan laga pemanasan yang jadwalnya lebih belakangan dan belum mengumumkan agenda Piala Presiden 2025? Jikapun melakoni tur ke negeri lain, klub Eropa biasanya hanya melakoni 1 atau 2 pertandingan melawan klub lebih lemah. Jika Oxford diminta bermain dalam 3 pertandingan, bisa lebih jika lolos semifinal-final, di Piala Presiden 2025 ada kemungkinan pelatih Gary Rowett merasa keberatan. Divisi Championship akan ditabuh pada 6 Agustus. Mungkinkah Oxford United mengirim tim cadangan ke Piala Presiden 2025? Enough from the heathens, got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. Penunjukan tuan rumah putaran keempat tuai kontroversi, pengamat, FIFA balas budi, EFC muter-muter. Pasalnya, keputusan EFC dianggap tak adil. Keputusan EFC tentu akan menguntungkan bagi Qatar dan Arab Saudi. Hal ini rupanya juga turut dikomentari oleh pengamat sepak bola tanah air, Gita Suwondo. Gita Suwondo mengaku tak kaget dengan keputusan AFC. Gita Suwondo bahkan menyebut ada hubungan terkait balas budi FIFA, khususnya soal penunjukan Qatar sebagai tuan rumah. Ya sudah ketebak bakal Arab Saudi dan Qatar. Kenapa? Karena pemilihan Piala Dunia 2034 pun tanpa bidding dari negara-negara lain, langsung ditunjuk Arab Saudi tanpa saingan. Qatar mau tidak mau FIFA untang budi sama mereka, karena FIFA mau U17 yang tadinya 2 tahun sekali sekarang, jadi setiap tahun mulai 2025 sampai 2029 dan 48 finalis. Kata Gita, siapa yang bersedia jadi tuan rumah 5 tahun ke depan? Itu Qatar, ujarnya. Lebih lanjut, Gita mengaku bingung dengan AFC yang tidak konsisten dalam penentuan tuan rumah. Perlu diketahui, awalnya laga putaran keempat bakal digelar di tempat netral. Namun, keputusan diubah berdasarkan poin FIFA tertinggi. Hanya ada kejanggalan juga terkait hal ini. Pasalnya, Uni Emirat Arab dan Irak bisa menyalip posisi Qatar dan Arab Saudi berkat tambahan poin di laga terakhirnya. Enough from the heathens, got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed. Timnas Indonesia akhiri petualangan duluan. Inilah potensi jadwal lengkap putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Putaran keempat sendiri bakal digelar dengan sistem round robin. 3 matchday putaran keempat bakal digelar pada 8, 11, dan 14 Oktober 2025. Arab Saudi dan Qatar resmi menjadi tuan rumah. 6 negara peserta bakal bersaing memperebutkan 2 tiket otomatis ke Piala Dunia 2026.
Berdasarkan prediksi dari Footy Ranking, dua tuan rumah bakal menempati pot pertama. Irak dan Uni Emirat Arab menempati pot kedua, sementara Timnas Indonesia dan Oman bakal menempati pot terakhir. Timnas Indonesia menjadi satu-satunya tim di luar 100 besar peringkat FIFA yang akan tampil di putaran keempat. Berdasarkan rilis AFC pada 2023, tim yang menempati pot ketiga bakal bertanding pada 8 dan 11 Oktober 2025. Sementara tim pot kedua bakal bertanding pada 11 dan 14 Oktober 2025. Tim tuan rumah bertanding pada 8 dan 14 Oktober 2025. Berdasarkan posisi saat ini, Timnas Indonesia bakal bertanding pada 8 dan 11 Oktober 2025. Karena itu, Tom Hai dan kolega bakal mengakhiri petualangan duluan di putaran keempat. Mereka harus menunggu hasil keseluruhan putaran keempat sampai 14 Oktober 2025. Hal ini tidak akan terjadi jika mereka sukses mengantongi 2 kemenangan beruntun. Kemenangan beruntun bakal membuat laga tanggal 14 Oktober 2025 tidak akan menentukan apapun kecuali memperebutkan tiket ke putaran kelima. From the heathens, got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me. Media Amerika salut Timnas Indonesia. Pernah disanksi FIFA, kini bangkit, jadi kandidat lolos Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, meski 1 dekade silam disanksi FIFA. Pencapaian Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 terus mendapat sorotan media internasional. Teranyar, media Amerika Serikat The New York Times mengungkit kisah tim Garuda sebagai kandidat peserta Piala Dunia 2026. Amerika Serikat merupakan salah satu negara tuan rumah bersama Meksiko dan Kanada. Setelah jendela internasional Juni, NYT membedah kabar kualifikasi dari seluruh konfederasi. Konfederasi Asia, AFC, sudah merampungkan putaran ketiga yang memastikan 6 negara lolos otomatis. 6 negara tersebut meliputi Iran, Uzbekistan, Korea Selatan, Yordania, Jepang, dan Australia. Indonesia lolos ke putaran keempat tersebut bersama Irak, Oman, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi. Kiprah Indonesia yang melaju jauh di tangan Shin Tae-yong dan Patrick Kluivert disebut luar biasa mengingat apa yang terjadi 10 tahun lalu. Yang lebih mengejutkan adalah kehadiran Indonesia, tulis NYT, dipimpin pelatih Patrick Kluivert dan berjuang lolos untuk pertama kali sejak 1938 ketika negara itu masih bernama Hindia Belanda. Ini merupakan putar balik yang luar biasa, mengingat mereka dihukum tidak boleh ambil bagian di kualifikasi Piala Dunia 2018. Perlu diingat, sanksi FIFA akibat intervensi pemerintah terhadap PSSI dijatuhkan pada 2015 hingga 2016. Sanksi tersebut membuat Timnas Indonesia tak bisa mengikuti fase kualifikasi yang dimulai sejak 2016. Tim Merah Putih baru mengikuti kualifikasi Piala Dunia pada edisi 2022 yang dijalani bersama pelatih Simon McManamy, 3 laga terakhir Shin Tae-yong. Indonesia finish sebagai juru kunci putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2022 di bawah Uni Emirat Arab, Vietnam, Malaysia, Thailand. Kini di tangan Patrick Kluivert, Timnas Indonesia hanya berjarak 2 kemenangan dari Piala Dunia 2026. From the heathens, got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. Rekan Tom Hai, saya ingin bawa Rizky Ridho ke Belanda. Neil Peterson mengagumi potensi Rizky Ridho dan berniat membawa sang pemain berkarir di Belanda. Rizky Ridho merupakan salah satu bek andalan Timnas Indonesia yang potensial. Di usianya yang masih 23 tahun, pemain yang berkarir di Persija Jakarta itu sudah menjadi tulang punggung di lini pertahanan skuad Garuda. Tak ayal banyak pihak yang mendorongnya agar mau berkarir abroad atau ke luar negeri. Bahkan kompatriotnya seperti Kevin Dix hingga Ragnar Oratmangoen juga meminta eks Persebaya Surabaya ini berani mengambil langkah untuk mentas di benua biru. Saya percaya dia biasa.
Dia masih muda, dia memiliki banyak kemampuan dan punya hati yang besar, ucap Neil Peterson dikutip dari podcast The Highway. Saya pikir jika dia pindah ke Eropa saat ini, dia bisa bermain di kompetisi teratas, sambungnya. Bukan cuma omongan saja, Neil Peterson menegaskan bahwa dirinya siap memberikan fasilitas andai Rizky Ridho memang berniat abroad. Jika memungkinkan, saya ingin membawa Ridho ke Belanda, jelas Neil Peterson. Dia akan bermain di sana, Belanda, selama 1 atau 2 tahun. Lalu kita akan mempersiapkan langkah selanjutnya, bebernya lagi. Di sisi lain, Rizky Ridho juga sempat memberikan kode bahwa dirinya segera siap untuk melanjutkan tantangan baru dalam karirnya. Hal tersebut diketahui dari postingan Ragnar Oratmangoen yang secara terbuka mengisyaratkan bahwa bek timnas Indonesia berusia 23 tahun ini sudah layak untuk merantau ke Eropa dan menjajal kompetisi yang lebih tinggi. Unggahan tersebut menyertakan foto Rizky Ridho saat menerima penghargaan sebagai bek terbaik Liga 1 versi Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia, APPI. Ragnar Oratmangoen menuliskan pesan singkat, namun syarat makna yaitu Eropa menunggumu. Enough from the heathens, got will, got fight, got pride, got